Diskusi kedua. Nah, tadi itu mengidentifikasi polanya, sudah berbagai motifnya. Sekarang, kalau seandainya mereka sudah masuk, sudah ngerusak, terus apa yang kita perlu lakukan? Maka di sini Bapak Ibu kita melihat saya menggunakan NIST 852 ya. Bagaimana upaya untuk melakukan penanganan kalau ada kejadian-kejadian tersebut. Kalau sudah ada laporan Bapak Ibu atau Bapak Ibu menemukan sendiri bahwa webnya ini udah dihack misalnya, maka yang perlu kita lakukan tidak perlu langsung eksekusi. Kita perlu persiapan dulu, Bapak Ibu. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, tentunya kita perlu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Siapa itu? Ya tergantung posisi kita, Bapak Ibu. Kalau kita hanya sebagai pengelola di front end di aplikasi, berarti kan kita tidak bisa mengeksekusi lebih jauh ya. Kita hanya bisa ngecek di jurnal kita masing-masing. Tetapi di sistem OJS-nya kita tidak bisa eksekusi. Oleh karena itu, kita melaporkan ke pengelola sistem. Dalam hal ini yang mengelola panel sistemnya, yang mengelola OS-nya. Misalnya tidak ketemu, berarti kita ke providernya Bapak Ibu. Kalau misalnya web kita itu di hosting, kemudian ada indikasi penyerangan dan detail, kita bisa konsultasikan ke penyedia hostingnya. Kalau di kampus biasanya kan ada tim IT sendiri yang mengelola. Kita bisa sampaikan ke mereka karena keterbatasan kapasitas kita. Kita juga perlu menyampaikan ke pimpinan. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengidentifikasi terkait dampak-dampak yang terjadi. Kan kalau misalnya web OJS itu kena, Bapak Ibu, nanti yang terjadi adalah pertama, ada hubungannya dengan jadwal publish artikel. Yang kedua ada hubungannya dengan dampak kalau dia diakreditasi. Yang ketiga ada dampak misalnya untuk pengelola atau penulis-penulis tertentu. Nah, itu semua nanti kita identifikasi, kita lihat siapa yang terdampak dan kita hitung-hitung. Setelah itu kita juga perlu melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada. Misalnya kalau di kampus, di server dikelola sendiri, itu ada topologi server. Kemudian ada dokumen-dokumen yang lain. Itu perlu kita cek. Setelah itu kita lihat tool-tool apa yang eh, kita bisa gunakan untuk mengantisipasi itu. Nah, setelah semuanya siap, lalu kita masuk tahap kedua, yaitu kita mau mengetahui dia masuk itu sudah sampai sejauh mana, apa jejak-jejaknya, dan kita melihat nanti bagaimana cara kita menangani. Nah, di sini kita bisa analisis. Yang paling gampang dicek adalah tanda-tanda visualnya, Bapak Ibu. Tadi itu Bapak Ibu gunakan Google tadi dengan pencarian tertentu itu kan tanda jejak digital yang paling jelas gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengelola aplikasinya, Bapak Ibu bisa lihat dari lognya. Dari lognya ada akses dengan eh, judul-judul tertentu, ada aktivitas yang mencurigakan itu kelihatan di situ. Kemudian kita lihat folder-foldernya, Bapak Ibu. Kalau OJS kan folder-foldernya itu saja ya. Nanti kita lihat adakah folder tambahan atau tidak. Kemudian kita lihat tanggal-tanggalnya, kita update terakhir kapan, kita lihat kalau ada tanggal-tanggal baru, wah ini kita tidak pernah update file-file seperti ini, kenapa ini muncul? Nah, dari situ lalu kita lakukan nanti apa namanya itu lokalisasi, lokalisasi. Kita coba putuskan koneksi-koneksi yang mungkin terhubung dari luar untuk sementara. Koneksi dari luar kita putuskan. Setelah itu baru kita coba mitigasi. Nah, setelah selesai mitigasi, kalau perlu kita backup dulu, Bapak Ibu, di backup. Setelah berhasil di backup baru dieksekusi ya. Karena ini soal waktu saja. Jangan sampai pada saat penyerangan terjadi, kita lupa backup, nanti kita mau eksekusi ternyata datanya udah terlanjur dihapus. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah menyertakan panduan ini dikeluarkan oleh BNSP, BSSN ya, BSSN tentang bagaimana mengatasi serangan, termasuk yang
judi online. Nanti kita sama-sama lihat. Saya kirimkan juga linknya. Nah, ini saya kompilasi di Google Drive ya Bapak Ibu. Saya coba sekilas tunjukkan. Yang ini panduan penanganan insiden web defacement untuk judi online. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana alur serangannya. Ternyata yang judi-judi online itu seperti ini alurnya Bapak Ibu. Mereka memanfaatkan kelemahan yang ada di sistem kita. Baik itu menggunakan SQL injection atau RCE atau celah keamanan upload-upload file atau serangan XSS. Setelah itu mereka melakukan brute force login, kemudian mereka mengupload shell. Ya, dia akan upload shell atau backdoor ya Bapak Ibu. Nah, dari backdoor inilah kemudian mereka bisa mengakses database kita dan bisa mengakses file-file yang ada. Nah, setelah itu mereka akan ngupload rutin untuk script gacornya dan mengindeks di Google. Mereka juga membuat service supaya ketika filenya itu dihapus, ternyata prosesnya masih ada, dia buat ulang gitu, dia buat lagi. Nah, contoh ya Bapak Ibu, kita melihat, hmm, nah ini shell yang umum dipakai ya. Shell yang umum dipakai, ini ada lamannya GitHub. Nah ini banyak shell-shellnya ya Bapak Ibu ya. Banyak shell-shell. Ya mereka ketika berhasil mendapatkan exploit di OJS kita, mereka akan ngupload. Kadang dia upload itu sifatnya ekstensinya ada dokumen, tapi belakangnya ada PHP-nya. Di rename-rename gitu ya. Kadang juga seolah-olah gambar padahal file PHP. Nah, itu dia buka dulu jalur masuk. Dia tidak langsung serang, tapi dia buka dulu jalur masuk. Nah, saya coba contohkan Bapak Ibu. Ini adalah file shell ya. Saya pilih yang alpha shell, yang umum. Saya coba download. Nah, ini sudah saya download. Nah, Bapak Ibu, ini di PC saya menggunakan bawaan ya, antivirus bawaan. Ini dideteksi Bapak Ibu. Langsung dihapus oleh dia. Tapi kalau di server, kan belum tentu ada antivirusnya. Sehingga mungkin ini masih bisa jalan. Saya coba contohkan Bapak Ibu. Saya coba masuk di panel saya. Coba tes salah satu akun. Nah, ini Bapak Ibu struktur direktori kalau seandainya kita pakai cPanel gitu ya. Saya coba buat satu file di sini. Satu file di sini namanya alpha. Alpha.php. Saya coba paste. Ya, bentuknya terenkripsi begini, Bapak Ibu. Nah, kita tidak pedulikan ini. Kita mau cek saja bagaimana prosesnya dia masuk gitu ya. Ini salah satu contoh. Webnya normal, Bapak Ibu. Webnya normal. Kemudian kita coba alpha PHP. Tadi kita masukkan ini, Bapak Ibu. Nah, dia tidak bisa. Karena di sini kebetulan diproteksi ya, Bapak Ibu. Nah, seandainya dia bisa, Bapak Ibu. Seandainya dia bisa.
Maka atau kita coba cari shell yang lain ya. Saya coba PSO. Blokir ya Bapak Ibu. Nah, setelah dia masuk di sini Bapak Ibu, maka dia punya akses untuk keseluruhan direktori. Sama seperti seperti ini ya Bapak Ibu. Bedanya dia menggunakan aplikasinya untuk masuk. Kalau kita kan memang aksesnya legal ya karena kita pengelola. Tapi mereka masuk kemudian membenamkan file itu. Makanya Bapak Ibu kan kelihatan dari folder-foldernya ini. Ada ndak folder-folder yang aneh-aneh gitu ya. Nah, setelah mereka masuk, kemudian pasang akun dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat nanti di file lognya ya Bapak Ibu, file lognya. Kita kan kelihatan nanti di sini di log ya. Nah, nanti tinggal kita lihat aktivitas-aktivitas terutama dari IP luar apa yang mereka lakukan. Tadi saya katakan yang paling mudah dicek itu ya dilihat dari struktur foldernya. Apakah ada yang lain-lain atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan. Kalau file OJS ini, Bapak Ibu, yang paling penting adalah mendapatkan dulu versi file OJS-nya. Kita itu menggunakan OJS versi berapa. Kalau di sini kan bisa kelihatan ya, Bapak Ibu. Bisa kelihatan versi OJS yang dipakai ini 3.1. Nah, ini adalah data dasar. Jadi suatu ketika jika web kita itu dihapus, kita bisa mengembalikan di versi OJS itu. Ya, karena yang berubah kan nanti hanya folder-folder tertentu kayak plugin, kemudian public ini. Tapi secara umum prosesnya masih bisa jalan. Ini bisa kita gunakan untuk mitigasi awal. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kita identifikasi, kita perbaiki, datanya kita backup. Yang paling mudah juga misalnya Bapak Ibu kita identifikasi semua, ini ada serangan, kemudian kita scanning di server tidak kedeteksi. Nah, cara paling gampangnya adalah filenya coba di-download, kemudian Bapak Ibu scan secara lokal. Bapak Ibu kan kalau di PC masing-masing ada antivirusnya, scan aja secara lokal. Kalau relatif aman, nah berarti yang di sana relatif aman. Tapi kalau ternyata ketemu, nah kita lihat posisi filenya itu di mana, nanti kita coba hapus. Selain itu juga kita deteksi di database-nya seperti apa. Kalau Bapak Ibu memiliki akses ke server, tentunya penanganannya akan jauh lebih dalam lagi. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita identifikasi lagi hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu menjadi rekomendasi sehingga ke depan tidak terulang lagi. Nah, itu penanganannya. Kita bisa menggunakan framework ini untuk menangani. Kalau kasus per kasus, kita lihat nanti tergantung dari kasusnya, Bapak Ibu. Saya kira nanti di sesi diskusi kita akan lebih banyak eh, berdiskusi tentang hal itu. Terus yang ketiga, nah ini lebih ke mitigasi. Bagaimana penerapan keamanan berlapis di OJS. Tentunya Bapak Ibu, kalau tadi itu sudah kejadian, kalau sekarang yang belum kejadian, apa yang harus kita lakukan? Ya, ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Tentunya asumsi awal kita, Bapak Ibu, itu tidak ada sistem yang sempurna. Apapun jenis sistemnya, itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, memang perlu dilakukan penyempurnaan secara bertahap. Nah, minimal ada 4 yang perlu kita lakukan. Yang pertama terkait dengan penggunaan password. Ini diupayakan menggunakan password yang strong, yang kuat. Kemudian yang kedua adalah kita perlu memperbaiki kembali konfigurasi, baik itu di aplikasi ataupun di sistem. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan backup, Eh, update, monitoring tak secara gitu. berkala. Karena Dan kan dia yang penting terakhir, banget go kenaikan. kita Iya. akan menggunakan SSL untuk lapis keamanan atau firewall yang mendukung keamanan dan tentunya antivirus. Tergantung nanti posisi kita, aksesnya apakah sampai di panel atau sampai ke OS
atau sampai ke infrastruktur. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita tes penggunaan password, terutama untuk pengelola Bapak Ibu, untuk para admin. Kita cek minimal password itu disarankan 12 karakter minimal ya Bapak Ibu. 12 karakter, terdaftar huruf kapital, angka, dan tanda baca. Sekarang saya coba tantang Bapak Ibu sekalian, kita cek password di jurnalnya Bapak Ibu, apakah termasuk kategori yang kuat atau yang tidak. Nah, saya kirim di kolom chat, Bapak Ibu cek password yang biasa Bapak Ibu pakai, kelasnya sampai di mana. Nah, ini webnya, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kalau password yang umum kan admin 123. Ini butuh waktu tidak sampai 1 menit untuk dibobol, Bapak Ibu. Nih, tuh, admin 123. Kita tes lagi. Em, nah, ini sudah memenuhi ketentuan yang tadi saya sampaikan. Sudah 14 karakter, artinya lebih dari 12. Ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada angka, dan ada tanda baca atau simbol. Ini kalau di crack, dia butuh waktu 3 bulan. Itu kondisi PC-nya uptime terus, itu butuh waktu 3 bulan. Ya, biasanya kalau waktunya lama begini, mending cari yang lain gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, apakah ini sulit diingat? Saya rasa tidak. Password yang baik itu kan bukan hanya yang aman ya, tapi yang mudah diingat, terutama oleh yang punya. Jangan sampai kayak kejadian dulu eh, di tempat saya, Bapak Ibu ya. Itu kalau kita pergi ya di kos ya dulu, di kos itu kan dikunci, dikunci. Tapi karena kita sering lupa kuncinya, maka kunci tidak dibawa pergi. Kunci disimpan gitu. Disimpan, simpannya kalau tidak di sepatu, di mana? Di atas kusen. Betul sekali. Apa gunanya dikunci, Bapak Ibu? Kuncinya gampang sekali diambil. Nah, ada juga kejadian, Bapak Ibu. Ini di suatu instansi, instansi perbankan, kemudian dia meletakkan password itu di PC-nya, di monitor itu. Saya lihat ini passwordnya ini sulit sekali ya. Ya sekilas saja tertulis password. Saya tidak lihat detailnya karena kan bukan kita tidak boleh gitu ya Bapak Ibu. Terus saya lihat ini sepertinya dia buat password sangat sulit. Karena sulit jadi tidak bisa diingat. Karena tidak bisa diingat maka dicatat supaya gampang diketikkan. Makanya ditempel di depan monitor. Lah terus apa gunanya di password? Nah makanya Bapak Ibu kita lihat password yang baik bukan hanya yang strong gini ya, tapi yang mudah juga diingat. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Ini kan gampang diingat. Pisang hijau at 2000. Oh, ini 2025 gitu ya. Memenuhi semua unsur. Pertama ada huruf kapital, ada at, kemudian ada tahun. Nah, kita juga menghindari tahun-tahun yang ada hubungannya dengan kita, Bapak Ibu. Misalnya tahun lahir, tanggal ulang tahun, atau hal-hal yang ada gampang ditemukan di jejak digital kita. Kita cari variasi lain. Nah, ini kalau di crack butuh 5 tahun, Bapak Ibu. Siapa yang mau 5 tahun hanya ngurusi jurnal ya? Tidak ada konsekuensi ekonomi secara besar gitu, Bapak Ibu. Nah, tapi ini strong. Nah, coba password Bapak Ibu tulis di kolom chat kategorinya apa? Apakah strong ataukah very strong atau weak? Silahkan coba Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu cek di password, jangan passwordnya di-share ya. Maksudnya hasilnya aja. Apakah masuk very weak? Bu Yunita very weak. Mungkin Bu Yunita tulisnya Yunita gini. Ini cuma butuh 8 detik untuk ditembus. Oh, Bu Yunita angka semua. Biasa cewek angka semua tahun lahir. Biasanya atau tanggal lahir. Pak Surya Alhamdulillah sudah rumit. Pak Fauzan ini sudah very strong. Ya, Bapak Ibu yang lain.
Bu Rahmawati pantas jurnal kedibabal ya. Ada itu Bapak Ibu database password, database password. Jadi memang ada password-password kata-kata tertentu yang paling sering digunakan. Ini luar biasa nih Pak Herudin. 34 tahun. Pak Rapwan 1 miliar. Wah ini pasti lebih 15 karakter ini. 982 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Nah saya kira semakin panjang waktu yang dibutuhkan, maka semakin bagus password kita. Dari sisi pengguna ya Bapak Ibu. Dari sisi kita pengelola. Kalau dari sisi pengguna, dari sisi autor gitu, itu kan kita bisa atur nanti di OJS-nya berapa karakter minimal. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan, jangan juga terlalu tinggi-tinggi, karena jangan sampai penulisnya sering lupa gitu ya. Malah tiap kali mau publish, dianggap ribet, akhirnya tidak publish di artikel kita. Itu juga masalah. Nah, jadi kalau untuk pengguna saya kira kita moderat, tapi kalau untuk kita pengelola ini yang memang harus betul-betul password yang aktif aman. Itu dari sisi pengguna. Kemudian dari sisi metode enkripsi, Bapak Ibu di OJS itu kan ada dua metode enkripsi. Maksudnya enkripsi password gitu ya Bapak Ibu. Kan password kalau kita tulis misalnya admin 123 itu masuk ke sistem itu tidak tertulis 123. Kapan tertulis begitu plain text kan mudah ditembus. Kalau misalnya webnya sudah dihack gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada dua metode. Ada dua metode, saya coba tunjukkan. Ini password, kemudian user. Nah, kira-kira seperti ini ya, seperti ini. Nah, passwordnya. Maka kita lihat Bapak Ibu, di sini ada dua model ya password. Ada yang namanya MD5, ada yang SHA. Nah, kalau kita punya akses ke cPanel Bapak Ibu, sebaiknya kita memilih yang SH1 karena SH1 ini lebih aman, bitnya lebih tinggi, karakternya lebih panjang yang dihasilkan. Jadi kalau mau di compiler atau di apa namanya dekripsi itu jauh lebih panjang. Kita juga bisa mengaktifkan salt ini, Bapak Ibu. Salt ini meskipun sama-sama SH1, web yang satu akan berbeda dengan web yang lain tergantung dari kuncinya ini. Nah, awalnya kuncinya ini kan selalu begini, default bawaannya OJS. Ini kita bisa modifikasi. Kita bisa modifikasi, tapi jangan sekarang ya Bapak. Kalau modifikasi sekarang, nanti user-user Bapak Ibu itu akan minta reset password lagi baru bisa tembus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau semuanya, oh demi keamanan semua reset password, ya silahkan. Tapi kalau jurnal baru, sebaiknya sudah diisi dengan syarat yang Bapak Ibu tentukan sendiri. Apa kuncinya? Jadi sama-sama bisa masuk, tapi kalau kuncinya berbeda, tidak bisa masuk juga. Nah, kalau ini masih default, Bapak Ibu, di sini ada password begini, ini saya pindahkan ke web yang lain, itu bisa masuk menggunakan password. Maksudnya bagaimana? Ya berarti saya tidak perlu tahu passwordnya. Saya cukup mengcopy saja password saya coba enkripsi dengan model seperti ini, kemudian saya paste di sini, maka saya bisa login di jurnal Bapak Ibu. Nah, supaya ini sama-sama enkripsi tapi tidak bisa masuk, sebaiknya digunakan salt key-nya. Itu dari sisi password. Yang kedua, Bapak Ibu, dari sisi folder. Kalau di jurnal, sebenarnya kan ada dua folder, Bapak Ibu. Folder pertama itu folder aplikasi. Folder aplikasi kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Ada API, chat, class, dan seterusnya. Pokoknya yang setara dengan file config PHP ini. Itu folder aplikasi. Folder kedua yaitu datanya disimpan. Datanya di OJS data bawaannya gitu ya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu, folder OJS data itu tidak diletakkan di public HTML atau folder yang setara dengan folder-folder aplikasi. Kenapa? Karena folder tersebut bisa diakses secara publik. Rawan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngupload file yang itu dikira gambar tapi ternyata PHP karena bisa diakses, bisa masuklah mereka. Nah, sebaiknya itu dipindahkan di luar dari folder yang bisa diakses. Misalnya
di luar ya. Kalau kita menggunakan cPanel misalnya home seperti ini, semakin ribet lokasinya semakin bagus. Nah, kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu, kalau ada penyerang masuk di sini, terus ini di delete, itu operasional masih bisa jalan. Karena kita masih punya database dan masih punya file-file yang sudah diupload oleh para autor. Tapi kalau di tempat yang sama, di OJS Data, di sini kehapus semua Bapak Ibu. Kita cuma punya database. Apa artinya ada judul tulisan, ada abstraknya. Pas diklik artikelnya, tidak bisa diklik. Not found. Ya karena ikut terhapus. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti coba dikomunikasikan dengan pengelola sistem OJS-nya, rumah OJS-nya. Coba tolong dipastikan apakah file atau folder OJS data itu disimpan di folder public ataukah disimpan di tempat yang lain. Harusnya disimpan di tempat yang lain. Kemudian nanti eh, pengaturannya di OJS ini perlu diselesaikan. Biasanya kalau instalan bawaannya itu pasti direktori OJS, kemudian files, kemudian OJS data. Nah, ini harus dirubah ya Bapak Ibu supaya aman. Itu pengaturan kedua. Pengaturan ketiga, Bapak Ibu, kita perlu mengaktifkan captcha ya, mengaktifkan captcha. Captcha itu biasa kalau kita buka situs ada minta diketikkan Oh kode-kode itu THR tertentu, mobil kukirim apakah ya. angka atau kata dan seterusnya. Nah, kalau ini diaktifkan, Bapak Ibu, ini potensi untuk diserang dari boot. Misalnya ada mesin khusus untuk register. Jadi dia ngirim register terus atau untuk komentar biasanya. Komentar pakai mesin. Ini kok orang setiap detik bisa komentar. Nah, itu kemungkinan ditembus spam ya. Nah, captcha ini mengurangi potensi spam. Ya memang sedikit lebih repot Bapak Ibu, tapi relatif lebih aman. Nanti captcha-nya di-on-kan, nanti dimasukkan key-nya dengan private key-nya di sini. Nah, itu untuk mengurangi spam. Bapak Ibu cek di kolom komentar di artikel apakah ada masuk pesan-pesan. Kalau banyak masuk ratusan, berarti di spam. Kebanyakan Bapak Ibu, web OJS itu lambat, itu juga karena banyak spam di sana. Spam itu ngirim link juga. Bapak Ibu nanti bisa identifikasi dari database, lihat bagian komen. Kalau filenya ada banyak, row-nya banyak, datanya banyak, kemungkinan itu spam. Nah, biasanya ngiklan ya Bapak Ibu, biasanya ngiklan. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga memilih operating system yang relatif memberikan jaminan yang lebih aman. Atau kalau kita menggunakan hosting, cari provider yang mendukung lapis keamanan. Nah, saya contohkan ini studi kasus saja. Saya tidak membandingkan platform OS mana yang lebih bagus sama antara Mac, Linux sama Windows mana lebih bagus. Ya masing-masing ada seninya ya Bapak Ibu, ada seninya. Ini soal pilihan saja. Nah, tetapi kalau kita bandingkan misalnya dari operating system yang tradisional, yang umum, itu kan kalau kita nginstal OS, di situ ada akunnya, ada operating systemnya, datanya ada di situ. Kalau menggunakan platform OS yang khusus untuk keamanan, misalnya Cloud Linux ini yang banyak digunakan di cPanel gitu ya. Ini dibuat akun-akun ini terisolir Bapak Ibu. Dia tidak bisa lintas pindah mengakses akun lain. Kalau yang tradisional, Bapak Ibu punya web, di dalam itu ada aplikasi jurnal, aplikasi perpustakaan, ada web kampus. Kapan satu masuk, misalnya masuk dari web kampus, maka dia bisa tembus ke web jurnal Bapak Ibu. Jadi kadang jurnal kita aman, cuma salah tempat saja, salah tempat. Kebetulan tetangganya kena, kita juga akhirnya kena karena mereka bisa tembus. Tapi kalau kayak OS yang sudah menerapkan lokalisasi akun seperti ini, maka ketika satu di sini ditembus, Bapak Ibu, dia tidak bisa lompat ke yang lain, termasuk penggunaan CPU. Penggunaan CPU, penggunaan resource, kalau di sini padat, nah biasanya di sini tidak terdampak karena memang hanya di akunnya dia aja yang kena, tapi tidak di akun lain. Beda dengan ini, Bapak Ibu. Kalau ada satu situs padat, akun kita juga padat. Contoh paling gampangnya, misalnya web jurnal gabung dengan sistem akademik. Nah, kebetulan sekarang musim KRS-an.
Bapak Ibu perhatikan pas musim keeresan web jurnal juga ikut melambat karena sistem akademiknya banyak yang akses. Itu menggunakan server model lama gitu ya. Nah, jadi kita perlu melihat Kemarin kalau pagi kita tidak punya akses, kita coba lihat Bapak Ibu. Kalau di sini gampangannya kelihatan dari OS-nya Bapak Ibu. Oh, ini OS-nya menggunakan server apa? Nah, kalau misalnya menggunakan Cloud Linux ya cenderung lebih lebih aman ya. Tandanya kalau menggunakan Cloud Linux biasanya itu di layanan hostingnya itu disampaikan ini menggunakan OS Cloud Linux atau tidak ya. Kalau server saya kebetulan yang WHM ini saya memang memilih yang menggunakan Cloud Linux supaya user-user saya tidak saling mengganggu gitu ya, tidak saling mengganggu. Nah, itu terkait dengan pilihan OS. Kemudian mitigasi yang berikutnya kita bisa lakukan dengan mematikan, bukan mematikan ya, mendisable fungsi-fungsi PHP tertentu. Mematikan fungsi PHP yang tidak dibutuhkan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau instalan default itu beberapa fungsi itu masih dijalankan. Seperti fungsi exit, shell, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya memang memudahkan, tapi rawan disusupi. Kayak shell yang tadi ini, Bapak Ibu, yang di GitHub ini, yang jenis-jenis shell ini kalau fitur-fitur tadi itu aktif, itu dia smooth, bisa masuk, bisa berjalan sempurna, termasuk delete-delete itu bisa. Tapi kalau kita disable, Bapak Ibu, dia tidak berjalan sempurna. Mereka akan kesulitan untuk melakukan eksekusi secara ilegal. Oleh karena itu, nanti tolong kalau Bapak Ibu misalnya pengelola web saja dipastikan ke pengelola servernya untuk di disable fungsi-fungsi yang tidak digunakan. Ini yang mengandung celah keamanan. Selanjutnya Bapak Ibu untuk direktori. Nah, untuk direktori kita coba cek Bapak Ibu banyak sekali settingan awal itu direktori masih terbuka Bapak Ibu sehingga bisa diakses. Sehingga bisa diakses. Nah, kita coba lihat ya. Nah, mana tadi? Ya, nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu bagaimana tadi direktorinya. Kemudian kepemilikan file. Kepemilikan file. Jadi kalau web jurnal itu kan dibuat akun. Akunnya misalnya OJS gitu. Nah, kemudian ada web-web aplikasi lain. Itu sebaiknya menggunakan akun yang berbeda supaya ketika ada yang masuk dengan menggunakan akun ini dia tidak mengganggu akun yang lain. Termasuk hak aksesnya Bapak Ibu. Hak aksesnya kalau misalnya kita tidak lagi melakukan updatean kan ada beberapa folder yang tidak perlu untuk ditulis. Sama seperti misalnya folder ini kan folder bawaan sistem, termasuk config dan seterusnya. Ini kan harusnya tidak perlu ditulis oleh umum. Ya kita kunci saja, tidak bisa ditulis. Nanti folder-folder yang memang untuk ngupload itulah yang bisa ditulis. Nah, seperti public, change, ini kan harus bisa ditulis ya Bapak Ibu oleh ownernya, oleh pemilik filenya. Tetapi yang lain dikunci saja. Nanti kalau Bapak Ibu mau update baru buka lagi. Ini cenderung lebih aman. Karena banyak kasus-kasus yang gacor, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya yang ini, kita coba cek. Yang ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu ini, dia kan nulis file ya Bapak Ibu, nulis file ini di sini. Nah kenapa dia bisa menulis file? Ya karena akses di folder itu dia bisa tulis gitu. Tetapi kalau itu sudah dikunci, tidak bisa ditulis sama sekali, ya dia tidak akan meletakkan file-file di sini. Nah, tidak bisa ditulis bukan berarti tidak bisa dibaca.
Ya karena kan ada hak baca, ada hak tulis. Ya kita buat saja dia hak baca tapi tidak bisa menulis. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan backup. Kalau di cPanel itu ada fiturnya backup, nanti Bapak Ibu tinggal tanya ke providernya. Ini backupnya dibuat berapa rotasinya? Apakah backup harian, mingguan, bulanan? Kalau harian berapa hari volumenya? Bulanan berapa hari volumenya? Itu perlu dicek. Kalau di postingan rata-rata ada. Nah, kecuali memang hostingan-hostingan tertentu yang low budget biasanya tidak menyediakan backup ya karena itu maka resource, ada biayanya. Nah, kalau di VPS biasanya Bapak Ibu ada VPS yang tidak menyediakan backup. Ini perlu dicek. Apalagi kalau server sendiri lebih sering tidak ada backupnya. Maka perlu diantisipasi terutama Bapak Ibu yang server OJS-nya itu tersimpan di kampus. Dicek jangan sampai tidak ada backupnya. Nah, setelah kita pastikan bahwa ini ada backupnya dan terbackup secara rutin, kita juga perlu antisipasi. Dengan apa? Ya, Backup itu di saya lokal mencari teman. komputer kita masing-masing. Atau di storage yang kita punya yang di luar dari server tadi. Untuk jaga-jaga ya Bapak Ibu, kalau bisa diatur misalnya per bulan di backup ya silahkan. Itu jauh lebih aman Bapak Ibu. Yang berikutnya, kita juga perlu antisipasi dengan melakukan update versi OJS. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekarang OJS sudah 3.4. Banyak yang masih menggunakan OJS titik 2 itu sudah tidak dijamin oleh pengembangnya terkait dengan keamanan. Kalaupun kita menggunakan OJS versi 3, Bapak Ibu silahkan pilih versi LTS. Kalau mau aman ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita memang suka coba-coba suka sesuatu yang baru, ya nggak apa-apa. Silahkan pilih versi yang terakhir. Nah, kalau saya pilih biasanya versi yang LTS. Ini relatif lebih stabil, lebih aman, sehingga admin itu tidak repot selalu diteror karena webnya itu bermasalah. Nah, kita juga bisa memitigasi dengan melakukan monitoring, Bapak Ibu. Nah, di monitoring, Bapak Ibu bisa menggunakan Uptime Robot. Ini salah satu tool untuk memonitoring. Nanti ketahuan, Bapak Ibu, kalau webnya down atau loading, itu akan ketahuan di trafficnya. Dan bisa juga dibuat notif ke email atau ke Telegram atau ke WA. Cuma jarang kalau ke WA ya. Kebanyakan fiturnya ke email atau ke Telegram. Sehingga ketika down, itu kita lebih dulu tahu daripada penulis. Yang banyak terjadi kan penulis yang ngabari webnya nggak bisa diakses. Baru kita akhirnya tahu gitu ya, baru kalang kabut. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh ya. Kemudian kita bisa menggunakan SSL. SSL itu layar keamanan. Kalau webnya biasanya ditandai dengan HTTPS. Itu jauh lebih aman ketimbang yang tidak. SSL ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis pun sudah bagus ya Bapak Ibu. Kemudian untuk DNS, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitasnya Cloudflare. Jadi kalau ada kayak gacor gitu itu bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi di blok dari sisi DNS-nya. Kalau dari sisi kita misalnya di server agak sulit, dari sisi DNS-nya bisa diantisipasi. Atau kita juga bisa memblok, oh ini ada negara tertentu nih yang sering pasang spam. Kita bisa blokir negara tersebut. Jadi supaya tidak diakses dari negara tersebut. Ini sapu jagat diblokir dari sana. Dan beberapa pengamanan tertentu yang disediakan oleh Cloudflare. Ini bisa kita gunakan. Selanjutnya juga eh, kita bisa menggunakan antivirus ya Bapak Ibu. Antivirus yang ada baik itu antivirus server nanti ditanyakan ke penyedia servernya apakah ini sudah ada antivirusnya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengelola server sendiri, Bapak Ibu bisa gunakan Clamaf atau antivirus lain yang diinstal dan monitoring yang gratis gitu ya. Kalau tidak punya dan Bapak Ibu sebagai pengelola silahkan download kemudian scan di laptop kita. Di scan kemudian dicek keamanannya seperti apa. Nah, kemudian tadi itu yang belum yang direktori ya Bapak Ibu. Direktori tadi. Nah, kan banyak kasus seperti ini. Misalnya, ya Bapak Ibu saya pakai Google ya. OJS. Cep. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tanda bahwa web
jurnal tadi itu, ini minta maaf yang tampil ya, ini dalam rangka edukasi ya Bapak Ibu. Web tadi itu kelihatan oleh Google, folder-foldernya itu bisa diakses Bapak Ibu, bisa diakses. Nah, contoh seperti ini, mohon maaf ini untuk mengedukasi saja. Nah, seperti ini jurnalnya kan bisa diakses, file-filenya bisa diakses, bisa download. Ya, siapa tahu ada kerentanan di sini gampang dicek gitu ya. Harusnya seperti ini di disable ya Bapak Ibu, di disable. Nah, nanti gimana cara mendisable-nya? Kayaknya sudah buat ya. Saya lupa simpan di mana. Ya, saya tunjukkan sekilas Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya masuk di, saya coba buka ya. Ini situs jurnalnya. Saya coba buka direktori tertentu ya. Saya ambil contoh misalnya di sini. Nah, ini berarti kan terbuka ya direktorinya sehingga kita tahu ini foldernya apa-apa saja isinya ya. Ya ini karena normal ya Bapak Ibu. Tapi kalau folder-folder jurnal, folder-folder uploadan, jangan sampai di sini ada password, terupload itu kan jadi masalah. Yang kita lakukan ini di disable Bapak Ibu. Cara mendisable-nya kalau kita mengelola jurnal tinggal cari fitur indeks ya. Fitur indeks. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, folder mana yang mau dikunci? Misalnya secara umum, keseluruhan. Tinggal diedit saja, tinggal dibuat no indexing. Ini saya coba save. Kita lihat hasilnya ini, Bapak Ibu. Cet, sudah forbidden. Tidak bisa diakses. Kalau sudah begini kan sedikit lebih merepotkan daripada transparan gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu, selanjutnya intinya kita sebagai pengelola jurnal juga perlu aware terhadap jurnal yang kita kelola, tetapi untuk memitigasi itu tergantung dari wewenang kita. Apakah kita sebagai editor saja, sebagai admin, sebagai pengelola server, atau infrastruktur, ataukah memang sebagai regulator. Jadi penanganannya disesuaikan dengan kondisi. Saya kira itu untuk awal, selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk sesi kita diskusi.